Terima kasih pemirsa, Anda masih di News Pagi pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 4 tersangka pemirsa, di mana dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook ini di lingkungan Kemendikbudristek. Empat tersangka IA, JT, SW, dan MUL diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengarahkan pengadaan laptop berbasis produk Chromebook OS yang dinilai tidak sesuai. Akibat perbuatan pelaku, negara mengalami kerugian mencapai 1,9 triliun rupiah. Pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun 2020 sampai dengan 2021, bersama-sama dengan MUL selaku Direktur SMP, kemudian JT selaku Staf Khusus Menteri, dan IBAM selaku konsultan teknologi di Kemendikbudristek telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS, untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan menggunakan Chrome OS pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022. Sebelumnya, Kejagung juga kembali melakukan pemanggilan kedua mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ke Gedung Jampitsus Kejagung Selasa pagi. Seusai diperiksa selama 9 jam, Nadiem hanya sedikit berbicara kepada awak media. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Aulia Ramadan, News melaporkan. Sebelumnya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah selesai diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Usai diperiksa, Nadiem keluar dari gedung Bundar dan menemui awak media. Pemeriksaan hari ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa. Nadiem pertama kali diperiksa pada Senin 23 Juni 2025 kemarin. Nadiem mengucap terima kasih kepada jaksa karena diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara yang telah menyeret namanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Sementara itu, pihak Gotoh merespon kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menyeret Nadiem Makarim sebagai saksi. Pihak Gotoh menyatakan Nadiem sudah tidak terlibat dalam operasional dan manajemen perseroan sejak 2019. Dan Gotoh pun tidak terlibat dalam pengadaan laptop yang kini tengah diselidiki. Baik, menanggapi pertanyaan dari media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, kami dari Gotoh tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu kami Gotoh bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Saudara
Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Lisa Mariana ini akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Cyber, di Polda Jawa Barat. Kedatangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan video asusila yang diduga diperankan oleh dirinya. Lisa Mariana dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Lisa diperiksa selama 5 jam. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengungkapkan pemeran video syur tersebut merupakan LM dengan seorang teman prianya yang merupakan berinisial F. Untuk persiapannya, ya persiapannya ya siap dong. Ada beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Yang pertama bahwa di mana barang bukti video yang beredar itu, yang bersangkutan telah menyatakan betul bahwa itu dirinya. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itu adalah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, pada Selasa siang didampingi kuasa hukumnya, Rismon Sianipar mendatangi Mapolda DIY guna melaporkan Jokowi atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM bernama Kasmujo. 2017 lalu saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Namun pernyataan berbeda lagi diungkap Kasmujo saat ditemui Rismon di rumahnya di Pogung, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Terkait dengan hal tersebut, pemirsa, Rismon meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Pemirsa, usai kasus naik penyidikan, Roy Suryo diminta untuk tidak gentar hadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Bahkan mantan staf ESDM Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk tutup kebohongan Jokowi. Usai laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mantan staf Menteri ESDM Said Didu meminta Roy Suryo untuk tak gentar menghadapi kasus ini. Menurut Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini,
kebohongan korupsi ribuan triliun dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Sebelumnya Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara di kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi ke atas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya apa? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan. Termasuk itu, ya. Jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan ya, biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres rencananya akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Meski demikian, Jokowi belum memastikan apakah ia akan menjadi pembicara dalam sesi diskusi yang direncanakan dalam rangkaian Kongres tersebut.
Jokowi menambahkan dirinya masih mempertimbangkan kemungkinan bergabung sebagai kader PSI dan juga masih memperhitungkan langkah politik ke depan. Sementara dalam Kongres mendatang, Kaisang Pangarep akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum melawan 2 calon lainnya. Insya Allah saya datang, insya Allah saya hadir. Informasinya juga akan mengisi di hari pertama ya Pak, tanggal 19? Ya saya diundang, insya Allah saya hadir, saya datang. Diundang sebagai narasumber atau seperti apa Pak? Itu. Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun. Selain itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mendepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titi meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak. Ya, prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua nih lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut sejumlah produsen beras di Indonesia ini diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus yang dilakukan yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan, pemirsa. Amran menyebut saat ini ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan dan sudah dilaporkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya yakni Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PD Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari.
Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar. Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace. Pajak sebesar 0,5% dari penghasilan kotor minimal 500 juta rupiah per tahun. Pemirsa, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis, serta melakukan penjualan melalui internet dan juga menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta per tahun. Memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi.